Pagi hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu pelayanan secara teknis pendaftaran perkara pada offline dan online ya. Nah, para pendengar setia Radio Tutung Pandang FM di mana saja Anda berada. Yang pertama nih kita mengulang dulu nih Bu, saya panggilnya Ibu Raudah atau Bu Siti? Raudah ya, Ibu Raudah. Oke. Bu Raudah, jenis-jenis pelayanan apa saja nih yang ada di Pengadilan Agama Plehari Kabupaten Tanah Laut? Silahkan. Terima kasih Ibu Nelly. Memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama itu termasuk Pengadilan Agama Plehari ya, memang berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah serta ekonomi syariah. Jadi untuk perkara-perkara ini dilayani oleh Pengadilan Agama Plehari, dan di tempat layanan kami itu ada sistem yang namanya PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Di situ ada meja pendaftaran, ada petugas pendaftaran, ada informasi, ada pelayanan produk, dan ada pembayaran biaya perkara. Oke. Iya. Kemudian untuk proses berperkara itu sendiri ada yang namanya pendaftaran, ada pemanggilan, ada pemeriksaan dan pembacaan putusan. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas masalah pendaftaran, Bu ya. Iya. Untuk pendaftaran itu ada bisa secara online, bisa secara offline. Oke. Kalau yang dari awal berdirinya Pengadilan Agama itu kan pasti secara offline, dan baru-baru ini harus datang gitu ya. Baru-baru ini kita menggunakan sistem online. Di sistem offline sendiri kita sudah tahu bahwa masyarakat itu harus datang dulu ke Pengadilan Agama, mungkin menanyakan persyaratannya, mungkin menanyakan biayanya. Kemudian kalau sudah dianggap persyaratan sudah cukup, bisa mendaftarkan perkaranya sesuai dengan kepentingannya. Kemudian kalau secara online itu baru dimulai di tahun 2018 dengan Perma 3 tahun 2018, kemudian diperbarui dengan Perma 1 tahun 2019. Pendaftaran secara online bisa digunakan oleh dua pengguna. Jadi ada pengguna terdaftar, ada pengguna lain. Untuk pengguna terdaftar itu dikhususkan kepada advokat atau pengacara yang sudah terdaftar. Untuk pengguna lainnya, nah itu bisa untuk selain pengacara atau advokat, termasuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa, atau yang bersangkutan siapa yang berkepentingan bisa mendaftarkan perkara secara online. Tapi ada beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah KTP. Sama nih ya, yang si pengacara dengan yang masyarakat yang berkepentingan, persyaratannya sama berarti? Sedikit berbeda, Bu. Sedikit berbeda, Kalau untuk pengacara atau pengguna terdaftar itu dia menyiapkan KTP, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah. KTP, KTA, ini berarti KTP si pengacara ya? Iya. KTP si pengacara, kemudian kartu tanda advokatnya, dan berita acara sumpahnya. Artinya dipastikan dia masih aktif dan telah disumpah secara resmi. Kemudian untuk pengguna lain selain pengacara, dia cukup menyiapkan KTP, alamat email yang aktif, kemudian nomor rekening, kemudian surat gugatan atau permohonan yang telah dia buat. Jadi untuk teknis dari pendaftaran secara online itu, yang pertama masyarakat bisa meminta kepada petugas EKOT kami untuk mendaftarkan akunnya. Bisa secara lewat WA atau misalnya langsung datang ke pengadilan juga boleh kalau mau lebih cepat. Atau misalnya lewat WA saja, misalnya tidak mau datang ke pengadilan, ada WA konsultasi karena kami. Jauh misalnya karena tidak ada biaya, tidak ada transportasi. Bisa bisa aja datang atau lewat WA. Kemudian setelah petugas kami mendaftarkan, membantu pendaftarannya, dan setelah diverifikasi baru dia bisa membuka akun EKOT-nya, kemudian mendaftarkan sendiri perkara gugatannya atau permohonannya. Itu bagi masyarakat juga ya tadi ya. Bagaimana kalau misalnya nih masyarakat kita ini kan tidak seluruhnya lihai IT ya Bu ya? Iya. Bagi yang sudah berusia atau bahkan mereka yang belum tersentuh dengan IT, ini bagaimana nih Bu untuk pendaftaran secara online ini?
Untuk pendaftaran secara online tadi kami bisa membantu. Jadi misalnya dia agak kesulitan ya, misalnya email belum punya gitu. Dia bisa datang ke pengadilan agama. Nanti petugas kami akan membantu untuk proses pendaftaran akunnya dan pembuatan emailnya. Tadi juga selain daripada KTP untuk masyarakat dan orang yang berkepentingan ya, email tadi bisa dibantu untuk pembuatan. Kemudian ada nomor rekening. Ini untuk apa nih Bu? Ada nomor rekening ini kepentingannya untuk pengembalian sisa panjar. Jadi kan ketika orang mendaftar perkara dia bayar perkara, kemudian kalau misalnya perkaranya sudah selesai, kami hitungkan ternyata ada sisanya, dia bisa ambil langsung di kasir kami atau bisa kami transfer ke rekening dia. Oh begitu. Kalau misalnya tidak punya nomor rekening, ini masih banyak nih masyarakat kita ya. Tidak punya nomor rekening ya. Membuka rekening harus pakai dana gitu ya. Nah itu kadang-kadang. Ini berarti dia bisa mengambil langsung ya? Bisa mengambil langsung. Tapi untuk pendaftaran secara ikut itu memang wajib ada nomor rekening. Wajib ada nomor rekening. Kalau misalnya orangnya tidak punya nomor rekening pribadi, dia bisa pakai nomor rekening orang yang terdekat dia. Oh begitu. Berarti dia bisa nih pakai nomor rekening saya gitu. Jangan, asal keluarganya saja. Keluarganya saja. Gitu. Soalnya untuk kita menghindari penyelewengan gitu. Betul. Atau misalnya pakai nomor rekeningnya si pengacaranya mungkin bisa ya. Oh kalau pengacara itu pasti ikut Bu. Pasti ikut. Jadi kalau pengacara punya klien, dia mau mendaftarkan perkaranya, itu pengacara mendaftarnya pakai akun dia sendiri. Pakai dia sendiri. Kemudian ada surat kuasa ya. Ada surat kuasa dan seluruh pengacara sekarang wajib pakai ikut Bu. Begitu. Jenis perkara apa aja Bu yang bisa didaftarkan di ekot nih? Semua perkara Pak. Semua perkara bisa yang berkaitan dengan pengadilan agama. Kayak tadi ya perkawinan, kewarisan, wasiat. Gugatan, bentahan. Oh bisa. Oh iya. Perkawinan, warisan ya, perwarisan, wasiat. Nah, sedekah, hibah dan lain-lain. Ekonomi syariah juga. Iya, bisa dijelaskan nih Bu, poin-poinnya dari perkawinan ini apa aja gitu? Yang lebih banyak mungkin di perkawinan ya Bu ya, yang permasalahannya. Perceraian biasanya Bu. Perceraian dan harta bersama itu biasanya mendominasi. Bukan gini ya. Iya, perkawinan. Perceraian anak ada kan. Itu masuk di mana tuh Bu yang tersendiri ya, tersendiri berarti poinnya perkawinan dengan perceraian itu bagian dari perkawinan. Jadi masalah-masalah di dalam perkawinan itu kan ada perceraian ya, kemudian ada izin poligami. Yang dari tadi menunggu. Saya lagi ya. Iya. Tadi dia semangat Bu. Kalau mau dengan pengadilan agama nih, berharap izin poligami itu dipermudah begitu. Waduh, Ibu bisa aja ya. Izin poligami, kemudian pengasuhan anak ya Bu. Hak asuh anak begitu ya. Anak juga masuk. Hak asuh anak. Nah, kemudian apa tadi satu lagi yang disebut Ibu tadi? Perceraian, harta bersama, pengasuhan anak. Yang seseorang menikah sebelum mencapai usianya. Izin untuk perkawinan. Izin dispensasi perkawinan gitu ya. Nah, isbat nikah juga kan. Isbat. Banyak ternyata. Banyak ternyata di perkawinan ya. Jadi para pendengar setia Radio Tutung Panang FM, khususnya sahabat Inspirasi Pagi, ini perlu diketahui ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan perkara perkawinan itu dapat dimintakan pelayanan ya di Pengadilan Agama Plehari Kabupaten Tanah Laut. Jadi jangan sampai nanti bertanya-tanya nih masalah anak menggugat anak nih kawak ada nih di Pengadilan Agama kah, di Pengadilan Negeri kah? Nah, nih masalah harta gono gini juga di Pengadilan Agama kah, di Pengadilan Negeri kah? Nah ya, jadi ini sudah jelas tadi disampaikan oleh Ibu Siti Raudah bahwa untuk harta gono gini ya, pengasuhan anak, dispensasi perkawinan, izin poligami, nah perceraian itu menjadi ranahnya dari Pengadilan Agama. Jangan sampai salah nanti ujuk-ujuk datangnya ke Pengadilan Negeri gitu ya. Iya, jadi jangan sampai salah nih para pendengar. Kecuali harta rampasan ya. Nah, harta rampasan warisan bisa ke Pengadilan Negeri ya. Iya, jadi sengketa ya. Nah kemudian yang kedua tadi warisan ya Bu ya. Warisan. Nah, warisan ini poin-poinnya apa aja nih Bu? Apakah surat
warisan yang harus disahkan oleh pengadilan agama atau apa nih? Kewarisan itu sendiri ada bentuknya permohonan dan ada bentuknya gugatan. Jadi permohonan, kalau bentuknya permohonan itu adalah biasanya penetapan ahli waris. Jadi misalnya kan ada pewaris yang meninggal, kemudian ahli waris ini melihat ada harta punya si pewaris, misalnya tabungan di bank ya, tabungan di bank belum bisa diambil yang banyak, atau ada tanah. Nah itu untuk balik nama sertifikatnya atau untuk proses pengambilan uang di bank tadi itu perlu penetapan dari pengadilan agama. Ini dibuatnya sesudah yang bersangkutan meninggal atau sebelum meninggal, Ibu? Setelah meninggal. Setelah meninggal. Karena yang namanya waris kan berarti ada yang meninggal. Oh begitu. Kalau yang sebelum meninggal? Kalau sebelum meninggal tuh masuk dari hibah. Dan itu menjadi ranahnya pengadilan agama juga. Kalau ada sengketa bisa. Kalau misalnya begini, saya akan menghibahkan misalnya seluruh harta kekayaan saya kepada anak saya misalnya, ya Peri Irawan. Nah, lalu saya membuat surat pernyataan hibah. Apakah surat itu perlu diketahui oleh pengadilan agama untuk penguatan? Kalau untuk penguatan dari pengadilan agama bisa, jadi namanya penetapan hibah, permohonan penetapan hibah. Bisa, tapi kalau biasanya tuh orang banyak ke notaris, Bu. Oh begitu, iya. Jadi bisa ke pengadilan agama, bisa ke notaris ya. Oke. Jadi ini supaya masyarakat kita lebih jelas, Ibu. Jadi mereka kada ibarat bahasa Banjarnya tuh kada ujuk-ujuk gitu. Betul sekali. Iya, karena masyarakat kita kadang-kadang kasihan ya, mereka yang buta hukum gitu. Jadi ujuk-ujuk kemana-kemana gitu ya. Jadi akhirnya bingung, yang pemerintah memprogramkan untuk efisien, efektif ya, menjadi tidak gitu. Mereka tidak dapat menikmati ya efisien dan efektif karena tadi ujuk-ujuk tadi aja seharianan sudah, Bu, salah datang ya, salah datang, ada yang datang ke polisi, Bu, ada yang datang ke pengadilan negeri, sudah mantri sering lawasan, sekali sampai giliran lain, Bu ay jar ampun pian nih Bu ay kada di sini. Nah iya, ini makanya saya beberapa kali untuk menekankan ya kepada masyarakat kita, karena masyarakat kita kan terdiri dari banyak pengetahuan dan lapisan gitu ya. Iya, pengetahuan mereka. Jadi ini perlu kita tekankan agar mereka benar-benar mengetahui tujuan mereka tuh kemana begitu ya. Jadi efisien dan efektif yang dimaksudkan oleh pemerintah dapat mereka nikmati dengan sebaik-baiknya. Sekarang zamannya digital, Bu ya. Jadi semuanya elektronik ya, Bu ya. Jadi ada dokumen apa saja, Bu, yang diperlukan kalau mendaftar secara elektronik ini yang kalau mungkin masyarakat? Secara elektronik tadi kan yang pertama kita perlu KTP. KTP itu scan-nya bisa, atau misalnya kita tunjukkan langsung ke petugas bisa, nanti dibantu untuk pendaftarannya. Kemudian ada alamat email tadi lah. Alamat email, kemudian nomor rekening dan surat gugatan. Nah, surat gugatan atau permohonan ini yang mungkin masyarakat kurang tahu bagaimana cara apa saja nih poin-poinnya di dalam surat gugatan ya. Ataukah misalnya di surat gugatan tuh hanya menyambat saya menggugat saudara Peri Irawan gitu ya untuk gitu ya. Iya kan ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian-bagiannya. Nah ini mungkin yang perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat. Surat gugatan ini apakah sudah berbentuk blanko atau dibuat secara manual, dikarang atau di apa gitu, Bu? Untuk surat gugatan atau permohonan itu ada poin-poin yang harus ada. Jadi yang pertama identitas pihak harus jelas dari penggugat atau pemohon, kemudian tergugatnya. Kemudian ada posita dan ada petitum. Posita itu kronologis kejadiannya dari awal sampai akhir. Kemudian untuk petitum itu apa yang diminta kepada pengadilan. Jadi misalnya untuk mengabulkan perceraian atau apa, misalnya itu ada di petitum. Kalau untuk pembuatan surat gugatan sendiri kan masyarakat kalau misalnya bisa membuat sendiri silahkan. Bisa melalui pusbakum kami juga bisa dan secara gratis. Jadi datang aja ke pengadilan agama. Nanti ada petugas dari pusbakum yang akan membuatkan surat gugatan atau permohonan gratis dan dibantunya secara gratis. Dan bisa juga melalui gugatan mandiri. Jadi kami ada alamat website dari Badilak Mahkamah Agung, gugatanmandiri.badilak.net. Itu untuk pembuatan surat gugatan. Jadi kalau misalnya masyarakat maksudnya tuh tidak mau datang ke pengadilan agama, mau bikin gugatan sendiri, itu bisa buka aja langsung di sana. Nanti ada tutorial-tutorial yang disediakan di aplikasi itu. Jadi bisa langsung cetak surat gugatannya. Kalau misalnya surat gugatan Ibu setelah dibuat misalnya oleh pemohon ya,
dikirimkan, ternyata misalnya setelah diperiksa oleh pengadilan agama ada hal-hal yang kurang. Iya. Nah, itu bagaimana, Bu? Kalau misalnya diperiksanya ketika pendaftaran, Bu, ya, biasanya kami hubungi orangnya dulu, kami bantu dulu. Ibu nih ada kurang ini, ada kurang ini, misalnya. Itu bisa dibantu. Misalnya gugatannya kurang gitu ya. Misalnya kenapa Pian minta hartanya separuh aja gitu. Kenapa kada seluruhnya? Mungkin kami bisa memberikan jasa konsultasi dulu. Tapi kalau misalnya sudah di dalam persidangan dan ternyata hakim menemukan ada kekurangan-kekurangan, itu bisa diproses oleh hakim, bisa digugurkan atau tidak diterima, itu tergantung majelis hakimnya. Oh begitu. Oke. Itu tadi yang online ya? Yang secara online. Oke, yang online. Nah sekarang yang offline berarti datang langsung dengan persyaratan yang sama ya? Kalau secara offline, dia bisa datang langsung ke pengadilan agama. Kami ada petugas informasi kalau dia mau menanyakan informasi yang diperlukan, atau kalau dia sudah siap kan dia bisa langsung ke bagian pendaftaran perkara. Jadi setelah dia datang, kemudian membawa persyaratan, membuat surat gugatan di Pusbakum tadi, kemudian nanti petugas kami akan menaksirkan biaya perkaranya. Kalau misalnya dia sanggup untuk bayar biaya tersebut, silahkan dibayar langsung. Setelah pembayaran nanti akan diregister perkaranya, gitu. Jadi cukup mudah ya, cukup mudah sebenarnya untuk mendapatkan pelayanan secara teknis pendaftaran perkara, baik yang offline maupun yang online pada pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut ya. Jadi masyarakat kita tidak usah ragu-ragu dan tidak usah takut gitu ya untuk meminta pelayanan atau untuk menikmati pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama. Nah, berkenaan dengan biaya ya, beberapa waktu yang lalu juga kita sudah ada melakukan talkshow bahwa biaya ini memang tertulis ya, tapi tidak mengikat. Ketika pemohon tidak mempunyai biaya, ya, pengadilan agama juga sudah melakukan berbagai terobosan, berbagai inovasi untuk meringankan, ya, untuk meringankan beban khususnya di biaya bagi para pemohon. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, sesuai dengan kemampuan. Iya. Jadi jangan malu-malu gitu ya, Bu. Jangan malu-malu kalau misalnya berkenaan dengan biaya, ternyata kita tidak memiliki biaya itu gitu ya. Langsung sampaikan kepada petugas di pengadilan agama ya, bahwa kita tidak mampu untuk memenuhi biaya itu ya. Ya, kalau tidak salah kemarin ada penyediaan biaya dari anggaran APBN, kemudian ada dari APBD, dari DIPA, Bu. Dari DIPA ya, yang dari DIPA kami. Dari APBN kan ya? Iya, APBN. Ya, DIPA APBN, kemudian satu lagi kemarin ada dari Basnas. Iya. Ya, nah, jadi luar biasa sudah ya upaya dari pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk memberikan pelayanan keringanan terhadap masyarakat kita. Tinggal masyarakat kita nih ya, yang istilahnya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu gitu ya untuk bertanya. Iya, untuk bertanya. Nah, baik, saya ke Ibu Haji Laila, Bu Haji Laila. Permohonan ini disertai dengan perlengkapannya tadi. Setelah dibawa didaftarkan ya, dibawa ke pengadilan. Nah, siapa saja, Bu, yang bisa membuatkan permohonan ini? Apakah misalnya tetangga boleh membuatkan permohonan, ataukah misalnya ketua RT boleh, ataukah selain daripada pengacara dan yang bersangkutan tadi? Ya, terima kasih, Bu. Kalau permohonan itu untuk misalnya perkara dispensasi kawin misalnya. Biasanya yang datang itu yang pertama datang tuh orang tuanya, Bu, orang tua si anak. Nah, orang tua si anak ini kalau masih ada keduanya, nah keduanya datang. Itu untuk pertama membuat permohonan. Tapi sebelum permohonan itu dibuat ada syarat-syaratnya. Misalnya ada kan karena umurnya belum cukup. Nah, ada penolakan dari KUA biasanya.
Ini ada penolakan dari KUA bahwa yang menyatakan umur anak ini belum sampai 19 tahun. Iya. Nah, kemudian KTP orang tuanya, KTP si anak, KTP si calon suaminya. Nah, kemudian ada lagi satu konseling. Nah, kami mengadakan konseling itu setiap hari Rabu. Dari psikolog. Nah, jadi ada di pengadilan agama ya. Jadi tiap hari Rabu tuh datang, Bu. Nah, kemudian di situ si anak dengan si orang tua ini diwawancara apa dia tuh sudah patut atau belum untuk menikah gitu. Meskipun usianya belum mencapai 19 ya, tapi ada rekomendasi dari hasil konseling. Nah, itu tidak semua dikabulkan, ada juga yang ditolak. Karena dalam hal apa, Bu, yang ditolak? Karena mungkin ini dianggap belum memenuhi dari segi ininya, dari segi mentalnya mungkin belum siap untuk menikah. Oh, begitu. Dari segi psikologisnya, Bu. Kan karena dia masih di bawah 19 tahun. Dari 19 tahun. Mungkin terlalu banyak selisih usianya gitu ya, dari 19 tahun misalnya 15 tahun, usia 15 tahun begitu, atau ada seperti itu ada. Iya, tidak harus kepada usia, tapi lebih kepada kesiapannya mental gitu. Kalau memang kalau dahulu kan memang 16 tahun boleh, Bu. Terus kan sudah diperbaharui menjadi 19 tahun. Betul. Kebanyakan masyarakat itu belum tahu yang perubahan menjadi 19 tahun itu. Ini kan baru beberapa tahun ya. Ya, dulu juga kita dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Bu, waktu saya di sana kita berapa kali rakernas di kementerian itu, kita selalu menggaungkan untuk menaikkan usia perkawinan itu, karena dulu kan di bawah 18 tahun, sedangkan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata perjuangan kita bersama berhasil gitu ya. Jadi dinaikkan 19 tahun. Ini juga perlu diketahui ya oleh masyarakat kita. Jadi jangan sampai nanti ada perkawinan yang tidak mendapatkan dispensasi. Bisakah Bu, perkawinan tidak mendapatkan dispensasi dilaksanakan perkawinan begitu? Mungkin kawinnya tidak resmi itu, Bu. Iya, berarti di bawah tangan ya. Nah, di bawah tangan. Jadi jangan sampai ada nikah siri ya karena merasa tidak cukup usia begitu ya. Nah, jadi perkawinan harus benar-benar tercatat ya, secara negara, secara hukum, secara agama ya, meskipun belum mencapai usia yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada dispensasi, tetapi harus ada dispensasi. Untuk mendapatkan dispensasi ini masyarakat harus melakukan konseling. Ini manfaatnya konseling ya. Karena biasanya ada umurnya muda tapi pemikirannya tua. Nah, betul. Ada juga usianya muda tapi badannya besar gitu kan, bongsor gitu. Kalau seumur tua aja. Saya perlu paha. Betul. Jadi tidak dilihat dari bentuk badannya gitu ya, tapi memang benar-benar dikonseling secara kesiapan mental dan psikologisnya ya, Bu ya. Psikolognya sendiri, Bu, dari pengadilan agama atau datangkan dari ahli dari luar? Dari mana pemberdayaan? Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga. Jadi kami kerjasama dengan dinas tersebut. Mereka yang mengadakan psikolog. Iya, ada Mbak Sela biasanya ya. Biasanya sudah terjadwal setiap hari Rabu. Iya, itu dari kemarin ya. Bagus itu ya, jadi agar masyarakat kita benar-benar mengetahui. Jadi jangan takut ya, jangan sampai nanti mengambil langkah nikah siri gitu ya. Ujung-ujungnya, Bu, ke pengadilan juga. Iya, akhirnya nanti akan ke pengadilan juga dan mengajukan isbat. Bertambah rumit lagi ya, akan bertambah rumit begitu penanganannya gitu. Dan beberapa pihak juga dirugikan dengan pernikahan siri ini ya, Bu ya. Betul sekali. Apalagi si perempuannya, Bu ya. Si perempuan ya, pernikahan siri ini akan menjadi sebuah kerugian ya, nanti juga bukan hanya perempuan, nanti juga ketika lahir anak ya. Nah, anaknya juga akan mendapatkan imbas dari nikah siri itu ya, karena nanti kan anak kalau mau sekolah harus ada akta kelahiran. Membuat akta kelahiran harus ada surat nikah. Nah, seperti itu ya. Jadi masyarakat kita perlu memahami itu. Jadi meskipun usia belum mencapai 19 tahun, Anda dapat melakukan perkawinan secara sah ya, dengan ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Laila.
Ya, jadi jangan sampai mengambil, sekali lagi nih saya anjurkan jangan sampai mengambil jalan pintas ya. Ya, jalan pintas untuk menikah secara siri gitu ya. Udah kebelet nih mau nikahnya. Iya. Jadi dan prosesnya pun ya untuk mendapatkan izin ini tidak terlalu sulit kan Bu ya? Biasanya 1 kali sidang selesai Bu, asal sudah lengkap syarat-syaratnya. Oke, iya. 1 kali sidang sudah selesai dan semuanya tadi kayak konseling apa itu gratis ya, gratis, jadi jangan khawatir kada berduit Bu. Nah iya, ada berduit ya, gratis ya. Dan biasanya setelah sidang hari misalnya hari sidang siangnya sudah keluar penetapannya Bu, jadi bisa langsung dibawa ke KUA. Iya, jadi jangan khawatir perkawinan Anda tidak tertunda gitu ya. Sudah mencetak undangan Bu, salang berurusan ke pengadilan kena melawasi pulang bisa tergeser waktunya. Nah lalu mengambil jalan pintas ya nikah siri. Nah itu yang kita harapkan sama sekali jangan. Oke, ada penelpon. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Baidin dulu nih. Oke. Batin apa ya? Ketujuh ulun mendengar Bang Iwan mungkin. Nah, lihat nih kalau. Iya Karena apa jadi Bu Nelly anak itu kah? Hibah Lanteri kah? Iya, makanya itu tadi kan. Kehendak baik. Anak lo nibahkan Rubicon ya. Hamparan tanah. Ya dulu Bu untuk semua nih. Ini ada hal yang ulun tanyakan ini untuk permasalahan biaya Bu. Apakah itu ada keputusan baku misalnya daerah Batu Ampar itu berapa, kalau gugat daerah Kintab itu berapa? Listnya Pak ya. Yang kedua di tahun 2002 ini Bu, yang dari Pengadilan Agama itu angka perceraian meningkatkah menurun Bu gara-gara COVID ini atau kayak apa? Yang ketiga masalah konseling Bu. Kalau misalnya nih, kalau di desa itu kan biasanya dia sebulan berdahulu bagi undangan. Nah, jujur ya. Ternyata 2 minggu itu kan dia konseling. Ternyata tidak dianggap layak dengan pengadilan. Undangan terbagi deh ya Pak. Sudah karena kemarin gitu. Betul. Nah, yang keempat belum betakulan Bang Iwan nih ada jangan sendiri gitu kan. Assalamualaikum. Bisa Pak Har nih. Iya, terima kasih Pak Har Batu Ampar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Betul nih Pak Har. Ya, terima ada kasih beberapa poin nih ya. Yang keempat gak usah dijawab ya. Yang nomor 4 nanti 4 mata sama Peri 4 mata ya. Iya. Oke, Ibu mengenai biaya tadi Bu ya, yang pertama mengenai biaya, apakah sudah ada list baku keputusannya dari Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Agama sendiri begitu, kecamatan ya. Ini agar juga masyarakat kita dapat mengetahui secara pastinya gitu ya. Apakah mungkin karena ada transportnya yang jauh dekat, ada jauh dekat 300 dulu angkutan kota ya. Itu nasi kuning ya. Nah, kemudian yang kedua tadi angka perceraian Ibu berkaitan dengan COVID dan mungkin berkaitan dengan resesi ekonomi. Grafiknya bagaimana ya? Grafiknya ini bagaimana? Menurunkah, meningkatkah? Menurunnya secara signifikankah, meningkatnya secara signifikankah atau bagaimana ya kondisinya? Apa biasa-biasa saja gitu. Tanah laut ya. Iya, tanah laut. Oke. Nah, kemudian tentang konseling tadi. Nah, konseling ketika di konseling ternyata tidak layak gitu ya. Berhasil terbagi undangan. Nah, undangan sudah terbagi, Ibu perhiasan sudah dipesan, dipanjari pulang. Nah, sudah dipanjari pulang ya. Tenda sudah jual ya. Band sudah jual Bu, band. Nah, sudah deh. Ini bagaimana Bu? Ya silakan. Silakan Bu. Iya. Kalau untuk biaya perkara sendiri, kami sudah punya ketetapan tersendiri. Jadi dari ketetapan Ketua Pengadilan Agama bekerja sama dengan Pengadilan Negeri, kami sudah menentukan biaya-biaya per desa dan per kecamatan. Jadi ke Bapak tadi penanya tadi dari Batu Ampar dari Batu Ampar Siden. Kalau dari Batu Ampar itu dalam keputusan ketua kami. Itu radius paling rendah itu 100.000 Bu. 100.000. Gunung Melati 100.000, kemudian sebagian 125.000. Paling jauh nih Desa Damit. Panggilan. Desa Damit kecamatan apa? Kecamatan Batu Ampar ya. Juga. Iya, Batu Ampar juga. Iya, 175.000. Nah, jadi itu berlaku untuk 1 kali panggilan. Jadi ketika menghitung panjar itu kan kami lihat dulu perkaranya, misalnya perkaranya untuk perkara perceraian, cerai gugat. Itu kami
kami taksirkan 2 kali panggilan penggugat, 3 kali panggilan tergugat. Oke, berarti 5 kali ya? Iya. Jadi misalnya si penggugat berada di Plehari, berarti kan radius Plehari 100.000 nih, 100.000 dikali 2, 200 sudah. Kemudian kalau misalnya tergugatnya di Damit tadi 175 kali 3. Oh, begitu. Iya. Jadi dihitung besar dulu, tapi ketika misalnya perkaranya sudah putus, kalau ada sisa kami kembalikan sisanya. Tapi kalau misalnya tidak cukup, berarti kalau tidak cukup disuruh menambah. Suruh menambah lagi. Jadi misalnya proses persidangannya lama nih, misalnya banyak sekali prosesnya sampai perkarasan misalnya, gitu. Kemudian si pihaknya juga sering tidak datang gitu. Jadi kan dipanggil lagi, kalau tidak datang dipanggil lagi gitu. Nah, itu kan menambah biaya jadinya. Oke. Makanya jangan cerai, Bu ya. Iya. Sudah dibilang ya, perceraian itu sebenarnya perbuatan halal yang tapi dimurkai ya. Nah, dan itu merupakan alternatif paling akhir ya untuk sebuah perkawinan. Ya. Kalau tidak ada lagi jalan keluar. Iya, tidak ada lagi solusi yang lain yang lebih baik daripada itu. Baik, yang kedua tadi angka perceraian nih, Ibu Ajah Laila atau Ibu Raudah yang mau menjawab bagaimana? Angka perceraian itu kayaknya tiap tahun memang meningkat, Bu. Meningkat terus? Iya, jadi rata-rata setiap pengadilan agama itu meningkat, tapi tidak signifikan. Oh, misalnya tahun ini 600, mungkin tahun depan 650 atau 700 gitu. Kalau boleh tahu di 2021 berapa Ibu? Aduh, lupa Bu. Oke. Kalau nggak lihat datanya di kantor ya. Berapa Bu? 800-an. 800-an satu tahun ya, 800-an. Sekarang di 2022 dari Januari, Februari, Maret, April, Mei belum mungkin ya. Sudah berapa ya? Sekitar triwulan pertama mungkin Januari, Februari, Maret. Mungkin sekitar 300-an. Sudah 300-an. Rata-rata berarti udah lebih naik. Ya, kalau dikalikan rata-rata sekitar 900-an udah 100. Ini kalau boleh tahu nih Bu, sedikit juga nih bocorannya nih, yang menyebabkan angka perceraian kita ini begitu tinggi dan naik terus itu apa yang sih, lebih Bu? Dominan di pengadilan agama yang diperkarakan nih? Iya, memang banyak persoalan dari masyarakat ya, yang kadang-kadang ada yang sebentar kawin tiba-tiba mau cerai gitu. Pacarannya 2 tahun. Iya. 2 bulan kawin cerai gitu ya. Kawinnya sebulan aja. Iya, mungkin juga yang biasanya faktor ekonomi. Itu biasanya yang lebih banyak faktor ekonomi ya. Apalagi kan perceraian itu biasanya diajukan oleh perempuan. Kebanyakannya. Kalau dari perempuan itu rata-rata tidak semuanya sih, cuman rata-rata masalah ekonomi. Kebanyakan ekonomi ya. Pada begawi lakiannya aja. Iya, tapi warisan banyak. Warisan banyak. Tenang aja, Jer. Tenang aja, kada Jer gininya. Kada. Kamu lo mati lagi Jer. Tapi kan bisa juga masalah perselingkuhan mungkin atau kekerasan misalnya. Iya. Jadi banyak. Mungkin kalau yang di masa pandemi ya Bu, karena kita mengetahui nih banyak usaha yang seret ya, kegiatan-kegiatan yang seret, mungkin lebih banyak kepada faktor ekonominya ya. Mungkin kalau misalnya si istri tidak bisa menerima keadaan suami misalnya lagi seret ini misalnya dia mau di PHK misalnya yang di PHK gitu kan bisa aja. Tapi yang jelas masalah ekonomi itu menimbulkan pertengkaran dan pertengkarannya itu yang disorot oleh pengadilan. Nah itu dia ya, jadi ekonomi itu penting. Jadi bukan berarti mata duitan banar aja, bukan ya, bukan. Jadi perkawinan itu tidak hanya bermodalkan cinta begitu ya, cinta doang tidak cukup. Ya. Nah, ini perlu ditekankan ya kepada masyarakat kita, khususnya para remaja, ibu-ibu, anak-anak kita ya, usia-usia remaja, jangan sampai kita bucin gitu ya, ya bucin karena cinta gitu. Jadi kita, ya, ya jadi faktor ekonomi juga perlu diperhatikan ya, agar perkawinan yang kita lakukan itu dapat mencapai harapan dari apa yang disebutkan di dalam aturan perundang-undangan ya, bahwa perkawinan itu mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, dari awal sampai dengan mau memisahkan kita begitu ya. Iya, termasuk ibu tadi PHK kan karena COVID-19 kan, pengurangan tenaga kerja, karena si istri rutinitas sudah skincarean ya. Tapi pas di PHK nggak bisa lagi, sudah ya. Dan lagi halnya tuh ya, tidak menerima apa adanya. Tidak menerima apa adanya. Bagaimana ini? Laki-laki bela nih Bu. Bisa lagi beli skincare ya. Iya. Maka
banyak ditawarkan nih di online ya, macam-macam skincare dan iklannya sudah luar biasa gitu ya. Nah, jadi ini yang sangat perlu juga diperhatikan ya. Jangan sampai sudah tidak zaman gitu ya kita menikah hanya bermodalkan cinta doang ya, tapi faktor-faktor ekonomi. Ada orang bilang kita bukan mata duitan, tetapi uang memang bukan segala-galanya, tetapi ketika tidak mempunyai uang, segala-galanya bisa terganggu gitu ya. Iya. Lagi ya. Seperti itu ya. Jadi ada upaya nggak? Saya menyimpang sedikit dari pelayanan. Ada upaya nggak, Bu, dari pengadilan agama sendiri ketika melihat angka perceraian kita ini yang cukup tinggi begitu ya, setiap tahun naik gitu. Beberapa bulan saja sudah 300 nih ya. Makanya itu ada upaya nggak dari pengadilan agama gitu untuk menekan angka perceraian ini gitu. Jadi kita kan tidak tahu nih masalah rumah tangga orang ini, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia datang ke pengadilan agama mengadukan masalah. Iya, betul juga sih. Jadi ketika usaha kami ini yang bisa dilakukan, ketika mereka datang kita nasihati dulu. Jadi kita nasihati dulu, kita suruh bersabar dulu, suruh apa dulu ya? Maksudnya upaya damai itu diupayakan dulu. Ya, mediasi ya. Iya, sebelum dia masuk nih. Ketika dia sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi, kemudian pihak keluarga juga ibaratnya sudah cerai aja kamu, gitu. Tidak ada dukungan dari pihak keluarga, ya mau tidak mau ya terpaksa buka sidang. Tadi Ibu sampaikan tadi kan ada penggratisan biaya, ya artinya kemudahan-kemudahan nih. Kemudian ada percepatan waktu begitu ya, percepatan waktu. Apakah nanti inovasi-inovasi ini juga tidak membawa dampak artinya kan kemudahan ya? Iya. Gitu ya, sebenarnya itu kan inovasi itu untuk memudahkan pelayanan saja. Tapi ketika proses berperkara kita tetap pada jalurnya. Iya. Ada yang telepon? Ada yang dari WA. Ada pertanyaan nih dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kayak penyembahan masjid ya. Iya. Jadi bagaimana jika penggugat atau pemohon telah mendaftarkan perkara di pengadilan agama Pelihari, namun sebelum sidang mereka kembali rukun memadu kasih. Waduh, manis asik tuh. Ya. Iya. Betul. Sering terjadi seperti ini. Bisa terjadi seperti ini, Bu Haji Laila ya. Ya, nih yang berkaitan dengan permohonan. Permohonannya udah didaftarkan, Bu. Permohonannya udah didaftarkan, menunggu persidangan, ternyata dapat kembali rukun. Iya. Dapat wangsit gitu ya. Jadi kembali rukun. Nah, ini bagaimana ini, Bu? Mungkin kan ya. Iya. Biasanya itu yang kembali rukun tuh gugatan, Bu ya, perceraian. Kalau permohonan kan tidak ada sengketa. Kalau gugatan yang sengketa, biasanya kalau sudah mengajukan gugatan ke pengadilan agama Pelihari, kemudian mereka rukun sebelum sidang, tapi tetap kami panggil. Nah, waktu sidang itu nanti perkaranya disuruh cabut karena mereka sudah mengatakan sudah rukun, sudah kumpul kembali gitu. Oke. Kalau misalnya mereka harus datang ya berdua begitu ya, harus datang berdua membuat pernyataan gitu. Bisa. Kalau misalnya istrinya, untuk meyakinkan istrinya, si suami berjanji misalnya. Bisa dibikinkan surat perjanjian. Kan biasanya kalau hadir kedua-duanya tuh dimediasi juga, Bu. Iya. Agar artinya kembalinya ini gitu ya, benar-benar dengan perhitungan yang baik gitu. Jadi jangan sampai nanti permohonannya sudah didaftarkan ya, permohonan perkaranya gugatannya sudah didaftarkan, tiba-tiba baik gitu, sebulan 2 bulan nanti cekcok lagi gitu, daftar lagi gitu. Biasanya ada surat perjanjian apa yang tidak disukai istri misalnya, dibikin surat perjanjian dengan tanda tangan suami dan istri. Atau misalnya apabila si suami masih mengulangi lagi yang tidak disukai istri bisa ngajukan lagi seperti itu. Ini ada lagi, Bu, dari pertanyaan WA lagi nih. Ini nggak mau bicara, katanya malu di dengar suaranya, ketahuan nanti katanya. Khawatir kalau pengalaman pribadi gitu ya, ketahuan. Ya, Saya mau bertanya, untuk melakukan pengajuan sidang cerai itu yang digunakan pendaftaran pakai alamat suami atau istri? Anda yang mau mendaftar persidangan cerai. Nah, itu, Bu. Jadi pakai alamat suami atau istri katanya bertanya nih, yang mau mendaftar persidangan cerai ini, Bu. Siapa nih yang kalau alamat kan biasanya kalau orang sudah mau cerai itu biasanya sudah pisah, Bu. Pisah rumah sudah. Nah, jadi kalau yang istri ngajukan, istri pakai alamat istri, suami pakai alamat suami. Nah, itu ya. Di mana suaminya sekarang. Berarti kalau yang
ada juga Bu kalau misalnya satu rumah tapi bisa ranjang gitu ya. Iya. Nang laki gue di dapur. Ya, alamat siapa dipakai itu Bu? Iya. Alamat dapur atau alamat kamar? Nah Bu, kalau kan sekarang daring ya, online juga. Jadi biasanya kalau offline kan diperlukan kedua suami istri yang berperkara yang cerai ini ya. Jadi kalau online sendiri Bu bagaimana? Apakah tidak perlu datang atau memang secara online ini memang bisa diupayakan? Jadi kalau termasuk sidangnya ya, sidang secara online gitu. Untuk mengurus cerainya mungkin juga mengurus cerai. Untuk pendaftaran perkaranya tadi yang datang itu sebenarnya yang mau cerai. Jadi misalnya dari pihak suami atau dari pihak istri, berarti salah satunya kan yang punya alasan dia datang secara offline tadi atau secara online, misalnya dia mendaftar. Nanti ketika persidangan, ketika setelah proses pendaftaran kan ada proses pemanggilan. Jadi ada dipanggil pihak lawannya, si suami atau istrinya tadi. Kemudian kalau tadi secara online ya. Kalau secara online kan yang pertama dia daftar secara online, si istri misalnya mau istri daftar secara online. Kemudian untuk panggilan sidang dia dipanggil melalui email dia sendiri. Kemudian kalau suami dia dipanggil langsung ke rumahnya suami. Jadi keduanya dipanggil, kemudian diberi kesempatan untuk hadir di dalam persidangan. Seandainya si suami menggunakan kesempatan itu untuk hadir, kita lanjutkan proses persidangannya. Kalau misalnya si suami tidak mau hadir, itu kan berarti dia tidak menggunakan haknya. Iya. Kalau dia tidak menggunakan haknya, nanti terserah majelis hakim mau perkaranya diteruskan atau dipanggil lagi, itu terserah kepada majelis hakimnya. Jadi artinya meskipun kita mendaftarkan secara online, tetapi ada saatnya kita harus datang sendiri juga ya. Iya, kalau misalnya si tergugat kan tidak tahu kalau online nih, yang mengajukan kan si penggugat. Iya, si penggugat. Jadi otomatis untuk panggilan pertama dia dipanggil langsung. Tapi kalau misalnya dia hadir dalam sidang, dia setuju untuk masuk secara online juga, nanti kami daftarkan. Jadi untuk panggilan selanjutnya melalui email si penggugat dan email si tergugat. Iya, jadi berarti bisa kayak Zoom ya? Bukan Zoom sih, panggilannya secara email Bu. Secara email. Kemudian yang tadi penasehatan tadi ya, penasehatan mediasi tadi bisa ya secara Zoom gitu? Kalau mediasi, karena begini Bu, kadang-kadang kan malu nih datang atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Bu. Atau juga jauh sekali juga di Pulau Jawa. Jauh sekali ya. Nah, ketika ketemu nanti kan namanya juga orang bertengkar ya. Ketika ketemu tuh kayak Tom and Jerry gitu ya. Kalau namanya persidangan itu Bu ya, memang selayaknya harus dihadiri kedua pihak, selayaknya. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, dia pertama bisa memberikan kuasa kepada orang lain, atau dia mau secara virtual, bisa tapi dengan persyaratan-persyaratan juga. Misalnya tadi orangnya di Jawa, di Jawa itu nanti dia bisa datang ke pengadilan agama terdekat, lapor. Nanti pengadilan agama menghubungi kami usahakan secara virtual. Iya. Kalau memang dia bersedia tapi secara virtual. Kadang lagi bertamuan di darat kenapa ya? Kadang lagi bertamuan di darat, baik. Sudi lagi lu ya. Udah muar bener dah melihatnya tuh ya. Tahan lagi lu ya. Kadang lagi lu dapat muar bener lu melihat tuh. Iya. Oke. Jadi mungkin buat rekan dengar untuk FM masih ada waktu ya kebersamaan kita. Jadi silakan mungkin ya ada yang bergabung bersama kita untuk menanyakan hal-hal terkait dengan pengadilan agama, bisa di 0811 5012 304 0811 5012 304. Iya, dulu ada beberapa Bu setelah kita selesai talk show itu banyak masuk SMS, WA gitu ya. Kemarin berkenaan dengan kewajiban orang tua ya terhadap anaknya ya berdasarkan putusan pengadilan bahwa si ayah berhak untuk berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang putusan pengadilan mengikuti ibunya gitu ya. Nah tiba-tiba ibunya ini menikah gitu, jadi si ayah menghentikan, takut nanti dimakan oleh digunakan oleh suami barunya gitu. Nah itu kemarin juga ada banyak pertanyaan. Nah jadi mumpung masih ada waktu kita ya kepada para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, khususnya sahabat Inspirasi Pagi ya di 0811 5012 304 ya, Anda bisa mengirimkan SMS, WhatsApp atau juga Anda bisa menelpon langsung. Betul sekali ya. Iya. Baik, kita tadi sampai di
sidang secara virtual ya. Jadi ada banyak kemudahan yang sudah diberikan oleh Pengadilan Agama ya. Kalaupun Anda misalnya tidak bisa datang secara fisik ya ke Pengadilan Agama ya, Anda dapat lapor kepada KUA terdekat. Pengadilan Agama. Oh, Pengadilan Agama terdekat mungkin di daerahnya sana. Di Jawa berarti Pengadilan Agama terdekatnya di mana gitu. Kalau misalnya di daerah Kabupaten Tanah Laut, Ibu, tempat tinggal penggugat ini di Kecamatan Kintab, di desa apa sih paling jauh? Riamadungan ya. Nah, Riamadungan gitu ya. Riamadungan. Nah, artinya untuk mencapai ke Kabupaten Tanah Laut ini kan perlu biaya, perlu tenaga ya, perlu waktu juga. Nah, ini bisa nggak berlaku pertemuan virtual juga? Kemana nih dia harus mengadukan nasibnya begitu? Iya. Jadi kalau untuk proses persidangan itu biasanya memang diharapkan hadir langsung, Bu. Soalnya kita kan mau melihat orangnya betul nggak ini. Itu satu. Kalau misalnya majelis hakim mengizinkan untuk persidangan selanjutnya, bisa di tempat terdekat dia, misalnya pakai balai desa atau apa gitu, itu boleh. Tapi asalkan majelis hakim mengizinkan. Kalau misalnya tidak diizinkan oleh majelis hakim ya tidak bisa juga, harus datang langsung ke Pengadilan Agama. Meragukan ya, jadi wajah meragukan. Iya. Kalau hoax gitu. Iya, hoax iya. Sekedar daftar doang ya. Padahal pasangannya nggak ada. Iya. Padahal pasangannya nggak ada ya. Iya, artinya ya meskipun banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, tetapi Pengadilan Agama tetap memakai aturan-aturan yang menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan. Iya, adanya penyimpangan-penyimpangan. Nih bisa juga nih mengenai biaya nih, Bu, mengenai biaya ya. Tadi kan ada yang pelayanan gratis ya, untuk persidangan gratis. Bu, kada berduit, Bu, ya. Bisa aja misalnya datang ke Pengadilan Agama misalnya dengan pakaian lusuh misalnya ya, seperti orang memang kada berduit sama sekali gitu. Nah, tetapi ternyata gitu ya, ternyata di kampung misalnya ya dia termasuk orang yang berada. Nah, ini bagaimana nih pelayanan Pengadilan Agama nih, Bu, untuk cek and recheck ya, cross check terhadap pemohon yang ingin menggratis ini? Iya. Yang pertama, orang yang paling tahu keadaan orang tersebut adalah kepala desanya. Iya. Jadi kepala desa kan melihat tiap hari orang itu. Terus kalau misalnya kepala desa mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, berarti kepala desa percaya bahwa dia tidak mampu. Nah, jadi kami cuma melihat KTP dan surat keterangan tidak mampu tadi. Kalau misalnya sudah dikeluarkan oleh kepala desa, berarti kan sudah sah. Jadi itu yang kami lihat untuk persyaratan mendapatkan pendaftaran perkara secara prodeo tadi. Oh gitu. Oke. Jadi modalnya adalah surat keterangan dari kepala desa. Karena kepala desa memang orang yang dianggap lebih mengetahui ya, lebih dekat dengan pemohon tersebut ya. Oke. Baik, Ibu, untuk proses persidangan sendiri nih. Proses persidangan tadi kan sudah, kalau pendaftaran sudah. Nah, kemudian proses persidangannya ini, Bu, ya. Bagi yang mendaftarkan secara offline, apakah dimungkinkan persidangannya bisa secara online, atau yang mendaftarkan gugatannya secara online, apakah harus ada offline-nya juga? Iya. Untuk yang online dulu ya, Bu. Tadi untuk online itu memudahkan dari segi pendaftaran dulu. Pendaftaran bisa tidak langsung datang. Tapi untuk sidang pertama tetap langsung datang. Ya. Sidang pertama. Untuk sidang selanjutnya, misalnya untuk tahapan jawaban, replik, duplik itu tidak datang. Kecuali pembuktian. Begitu. Jadi ada beberapa tahapan yang dibolehkan untuk secara online. Tapi untuk sidang pertama itu biasanya offline dulu. Sidang pertama. Iya. Jadi setelah itu kan kita lihat dulu si pihak lawan ini, kalau dia bersedia online, berarti untuk tahapan selanjutnya itu secara online, kecuali pada saat pembuktian. Nah, kalau pembuktian kan ada mendatangkan saksi, nanti mendatangkan bukti, memperlihatkan bukti, kan itu harus datang. Harus datang. Jadi pembuktian harus datang ya. Kalau untuk yang offline tadi, dia daftar secara offline, kemudian persidangan pertama dia harus datang juga. Kemudian persidangan selanjutnya misalnya dia ada halangan sakit, misalnya tidak bisa bangun atau apa gitu, nanti dia bisa meminta izin majelis hakim dulu untuk persidangan virtual. Kalau misalnya majelis hakim mengizinkan, bisa.
Biasanya Ibu untuk perkara-perkara di pengadilan agama itu fluktuasi banyaknya sidang itu rata-rata berapa kali Ibu? Yang paling sulit apa, yang paling mudah apa gitu? Kalau paling sulit, paling mudah ya, setiap perkara itu punya karakternya masing-masing. Kasus per kasus ya. Kondisinya masing-masing ya. Kondisi masing-masing. Ada yang perkara perceraian sebentar aja langsung putus. Karena udah sepakat gitu ya. Ada perkara perceraian yang lama sekali baru putus. Ada. Tapi kalau misalnya yang lebih panjang itu biasanya masalah kewarisan atau harta, karena ada proses pemeriksaan setempat, mungkin ada proses penyitaan nantinya. Nah itu akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Ini ada pertanyaan dari teman Bu. Ini ada pertanyaan tapi masuknya ke handphone saya nih. Wan coba pang takunakan. Iya kenapa nang? Karena jika istri menggugat cerai suami, apa berhak meminta harta gono gini atau harta bersama? Karena inya juana menceraikannya. Nah, istri sebagai penggugat itu ya bagaimana nih? Kalau menurut hukum kita sih sebenarnya boleh. Jadi ketika suami istri bercerai, mereka punya harta bersama, baik suami atau istri berhak untuk meminta harta bersamanya. Asalkan harta itu kan didapat setelah perkawinan. Kerja bersama ya. Sebelum perkawinan kan bukan lagi harta bersama namanya. Jadi boleh saja ya. Boleh istri. Jadi istri boleh saja, mantan istri ya, boleh saja untuk mendapatkan harta bersama untuk gono gini ya. Karena biasanya laki-laki seperti itu Bu, ngejuan menggugatnya. Kadang udah beri nyawa aja lah, udah mau bini. Iya nang, aja tenang aja nang, rahasia terjamin nang. Seperti itu ya. Jadi meskipun istri yang menggugat ya, tapi tetap istri berhak untuk mendapatkan harta bersama ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai nih mentang-mentang istri yang menggugat, karena kan istri menggugat juga bermacam-macam alasan kan Bu ya. Jangan sampai karena istri yang menggugat ya istri dirugikan gitu ya, tidak mendapat sudah berpuluh-puluh tahun melayani karena dapat apa-apa. Jagoan anu nih lah. Baik sahabat inspirasi. Perlindungan anak nih ya, pemberdayaan perempuan nih kali. Bu. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, para pendengar sejarah di Tuntung Panang FM, kayaknya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda semua. Perbincangan kita sebenarnya sangat menarik dan masih banyak hal-hal kehidupan sehari-hari ini. Karena berkenaan dengan kehidupan sehari-hari ya masyarakat kita, khususnya kau dan aku gitu ya. Dan dia. Dan dia orang ketiga itu ya. Tapi karena waktu yang membatasi kita ya, kita akan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan di terakhir nih Ibu Haji Raudah atau Ibu Haji Laila, pesan-pesan terakhir untuk masyarakat ya. Iya, pesan-pesan terakhir nih ya, berkaitan dengan teknis pendaftaran online ya. Teknis pendaftaran perkara yang offline dan online. Apa nih yang harus dipegang, apa yang harus diketahui, apa yang harus sosialisasikan pada masyarakat. Oke, silakan. Untuk pendaftaran tadi itu ada secara online dan secara offline. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi, silahkan bertanya ke pengadilan agama atau melalui WA kami, WA konsultasi kami 0812 54 59 8875. 0812 54 59 8875 ya. Bisa ditanyakan langsung di sana. Ini kemudian ada himbauan dari Pengadilan Agama Pelahari. Pengadilan Agama Pelahari sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika ada menurut petugas kami yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, harap segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelahari kelas 1B, bisa melalui telepon dan WA di nomor 08 11 51 50 444 dan juga melalui layanan konsultasi yang sudah disebutkan tadi melalui WA 0812 54 59 8875.
Jadi ada 2 nomor ya, para pendengar, sahabat inspirasi. Di nomor konsultasi adalah di 0812 5459 8875 dan di nomor pengaduan di 0811 5150 4444 tiga kali jam 4. Oh, triple 4 ya. 444 ya. Oke, siap. Jadi jangan sampai ada alasan ya, jadi kita tidak dapat akses terhadap layanan-layanan dari Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut ya. Jadi sudah luar biasa banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat kita benar-benar dapat mengetahui dan menikmati ya pelayanan-pelayanan yang diberikan, sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih atas kebersamaannya Ibu Siti Raudah dan juga Ibu Dr. Anda Hajah Laila. Terima kasih sudah berhadir di studio Tuntung Panang FM. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali lain waktu dan kesempatan. Dan semoga apa yang kita bahas benar-benar membawa atau memberikan inspirasi, membuka wawasan bagi masyarakat kita, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Saya Nelly Aryani dan saya Wan Kari. Bagi Anda yang mungkin belum sempat mendengar pembicaraan kami hari ini, bisa mengunjungi akun YouTube kita di Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Dan rekan dengar, jangan beranjak dari frekuensi 102,3 MHz karena setelah ini ada Talkshow Pojok IKM untuk Anda. Baik rekan dengar, tetap bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.